Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil desain mockup dan storyboard dari website bertema pertanian yang kami implementasikan pada bahasa pemrograman PHP, HTML, JavaScript, dan CSS. Di mana website hasil dari desain dan rancangan tim kami ini nantinya akan dapat membantu toko tani Kongbeng untuk memasarkan bibit, pupuk, racun, dan alat tani yang dijual di toko Kongbeng. Berikut adalah tampilan mockup serta penjelasan storyboard yang akan dijelaskan tim kami. Dapat dilihat ini adalah tampilan dari storyboard keseluruhan dari website yang telah kami desain. Kita akan lanjut ke preview. Baik, di sini ada hal yang harus pertama kali dilakukan untuk bisa mengakses website dari Tani Kongbeng ini sendiri. Yang pertama itu ada halaman registrasi. Halaman registrasi ini berisi nama, username, password, dan konfirmasi password yang harus diisi oleh user. Setelah diisi, maka bisa langsung diklik daftar. Oke. Nah, setelah kita mendaftarkan akun kita akan masuk pada halaman login. Username ini diisi dengan username yang sudah kita buat tadi, lalu password juga kita isi dengan password yang sudah kita buat tadi. Lanjut. Setelah kita mengklik login, maka kita akan masuk pada halaman utamanya. Nah, di sini halaman utama itu ada banyak sekali list-listnya. Dengan spesial ini berisi promo segala macam. Nah, jika kita mengklik gambarnya, maka akan masuk ke detail produk. Oke, selanjutnya di bawahnya ada tips and trick, yang dimana di sini kita bisa memberikan masukan-masukan gitulah, bagaimana cara menanam padi, membajak sawah, memanen hasil yang sudah ditanam gitu. Oke, jika kita mengklik gambarnya juga terjadi perubahan contohnya. Oke, lanjut. Di sini ada bibit yang dijual. Nah, di sini seharusnya ada berbagai macam bibit, tapi kita pakai contoh misalnya kayak cabai gitu. Dan bisa ditambahkan ke keranjang. Jika kita mengklik gambarnya, maka akan menampilkan sama seperti detail produk yang ada di atas. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada racun. Racun juga sama seperti bibit yang di atas. Lalu masuk pada hasil panen, sama pada dua jenis yang tadi, kayak di bibit dan racun tadi. Oke, next ada peralatan. Peralatan juga sama. Lanjut, ada pupuk. Nah, pupuk di sini juga berbagai macam. Oke, lanjut. Nah, mungkin cukup dari saya. Silahkan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang navbarnya. Di sini navbarnya terdiri dari beberapa ikon ya, teman-teman. Di sini ada ikon logo, ikon lokasi, ikon kategori, ikon pencarian, ikon keranjang, ikon like, ikon notifikasi, ikon profil. Saat kita mengklik halaman ikon lokasi ini akan keluar untuk memilih lokasi di mana kita berada. Kemudian untuk ikon kategori, di sini akan muncul beberapa kategori yang disediakan. Misalnya kita klik bibit, akan ke halaman bibit gitu ya. Kemudian ini adalah untuk mencari, ikon keranjang untuk menavigasi ke arah halaman keranjang. Lalu kemudian ikon like untuk menampilkan apa saja favorit kita di toko ini. Kemudian untuk ikon notifikasi untuk menampilkan beberapa notifikasi. Kemudian untuk ikon login ini di sini akan menampilkan ke arah profil kita. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke halaman kategori. Halaman kategori misalnya ini adalah kategori bibit. Di sini halaman ini berfungsi untuk mengkategorikan produk yang ada di toko ini, misalnya bibit, menampilkan bibit aja gitu. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama, kita akan masuk ke halaman tips and trick, klik gambarnya, lalu kita akan mengarah ke halaman tips and trick. Ini adalah halaman tips and trick, berfungsi untuk menampilkan tips-tips untuk para petani agar lebih sukses dalam bertani. Di sini ada menampilkan beberapa lagi tips and trick lainnya. Kemudian selanjutnya kita ke halaman detail produk. Di sini akan menampilkan halaman detail produknya. Kemudian akan ditampilkan juga produk-produk terkait dari produk ini. Ya. Kemudian ini juga di sini kita bisa langsung menambahkan ke keranjang. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu adalah halaman profile.
Mana di sini di halaman ini kita dapat melihat profil dari diri kita sendiri. Lalu kita dapat logout dari akun ini atau akan kembali ke dalam halaman login jika kita mengklik halaman logout. Lanjut ke menu keranjang. Nah, di sini akan terlihat apa saja yang sudah kita tambah ke keranjang. Seperti misalkan kita telah menambahkan cabai ke dalam keranjang kita, maka akan muncul di sini. Lanjut, di sini kita dapat checkout barangnya. Jika kita checkout, dia akan langsung ke halaman checkout. Ya. Kita selanjutnya ke halaman tentang kami. Di halaman tentang kami ini berisi informasi tentang siapa saja yang berada di balik Tani Kongbeng. Lanjut ke syarat dan ketentuan. Di halaman syarat dan ketentuan ini berisi tentang syarat dan ketentuan apa saja yang ada di website ini. Saya akan menjelaskan tentang halaman favorit kamu. Di sini akan ditampilkan barang dari belanjaan Anda seperti cabai rawit, cap tikus, NPK ponsel, dan lain-lain. Barang favorit kamu akan muncul ketika Anda mengklik tanda hati pada setiap barang yang ada. Lalu di sini ada tombol tambah ke keranjang yang akan menjadi tambah ke pemesanan yang akan Anda lakukan. Lalu ada pula checkout. Di halaman checkout ini akan diurus tentang metode pengiriman, pesanan yang ada, dan rincian pembayaran, terus metode pembayaran juga. Di metode pengiriman yaitu pertama area pengiriman atau alamat pengiriman, yaitu misalnya ada di Kongbeng, ya dia milih di Kongbeng. Terus opsi pengambilannya yaitu dikirim. Terus ada pula pilih alamat pengirim, ini tekan pilih, lalu nanti akan dikirimkan datanya. Terus ada juga pemesanan ini seperti barang yang Anda telah masukkan ke keranjang bisa dibatalkan, dan jika tidak maka dibiarkan saja. Lalu ada rincian pembayaran yang memuat tentang total belanja, diskon, ongkos kirim, dan total pembayaran. Ada pula metode pembayaran yaitu e-banking dan cash on delivery. E-banking artinya dia akan membayar langsung secara melalui bank elektronik. Kalau cash on delivery, maka setelah barang dikirimkan, maka dia akan bayar di tempat. Lalu ada tanda pesan, maka ini barang akan dipesan. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dari user experience yang dibuat oleh teman saya, di mana tadi sudah membuat beberapa macam storyboard yang berupa mockup. Sini saya akan mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa pemrograman berbasis HTML dan CSS. Oke, kita mulai aja. Di yang pertama tadi untuk halaman pertama adalah halaman div, itu ada beberapa section yang digunakan untuk memisah antara berbagai dari contoh dari semua kategori yang digunakan dalam halaman utama ini. Yang pertama itu adalah halaman penawaran spesial, di sini bisa toko dengannya spesial. Yang kedua ada halaman tips, bisa menggunakan beberapa section sampai ke halaman tutup ke bawah. Dan yang terakhir ada footer untuk kami. Next kita lanjut ke kategori. DSS-nya untuk mengatur box-nya, dan untuk mengatur setelah box-nya itu dibuat, di dalamnya ada beberapa mengatur margin bottom-nya, ini untuk mengatur label untuk pemangkuan tadi, ini untuk mengatur body dan cover sebagainya. Kita masuk ke tampilan webnya. Oke, mungkin itu saja. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.